Bekerja dengan fokus mendalam akan membantu kamu memecahkan masalah yang kompleks. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Deep Work karya Cal Newport. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal kemampuan seseorang untuk fokus dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Kemampuan ini ternyata sangat langka di zaman yang terlalu banyak interupsi. Cal menyebut kemampuan ini sebagai deep work. Ketika bicara soal era digital, banyak orang terlalu fokus pada sisi buruknya karena terlalu banyak gangguan. Cal mengambil pendekatan yang berbeda. Dia fokus bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan fokus yang mendalam. Di bukunya, Cal menjelaskan kalau deep work ini bukan hanya bagi orang tertentu, tapi bisa dilakukan oleh semua orang. Kamu juga bisa menggunakan kemampuan ini untuk menyelesaikan masalah yang rumit dan memberikan hasil yang luar biasa. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, shallow work versus deep work. Kebanyakan orang lupa caranya untuk fokus secara mendalam saat mengerjakan suatu hal. Awalnya, kamu harus membedakan dulu mana shallow work dan deep work. Sederhananya seperti ini. Shallow work adalah pekerjaan yang tidak butuh pemikiran yang dalam, sifatnya administratif, dan bisa dikerjakan sambil melakukan hal lain. Sedangkan deep work adalah pekerjaan yang butuh pemikiran yang mendalam dan butuh konsentrasi penuh. Perbedaan antara shallow work dan deep work bisa juga dilakukan dengan beberapa pertanyaan. Apakah pekerjaan ini membutuhkan perhatian penuh? Apakah pekerjaan ini membutuhkan keahlian khusus atau pengetahuan khusus? Apakah pekerjaan ini memberikan dampak yang besar? Apakah pekerjaan ini sulit untuk direka ulang? Jika kebanyakan pertanyaan ini jawabannya adalah iya, artinya pekerjaan itu masuk ke dalam kategori deep work. Contoh perbedaan shallow work dan deep work mungkin seperti ini. Shallow work adalah membalas email, sedangkan deep work adalah membuat sebuah rencana proyek. Shallow work adalah membaca email atau menelpon supplier, sedangkan deep work adalah melakukan riset produk baru atau membuat presentasi bisnis. Cal berpendapat, jika kita banyak menghabiskan waktu pada shallow work, kita tidak akan punya waktu untuk melakukan deep work. Kemampuan untuk bisa bekerja dalam keadaan deep work ternyata tidak dimiliki oleh semua orang. Jangankan begitu, banyak orang juga tidak bisa membedakan mana shallow work dan deep work. Dampaknya, sangat sedikit yang bisa bekerja dalam keadaan deep work, dan orang tipe ini mampu memberikan kualitas kerja yang jauh lebih baik daripada rekan kerjanya yang lain. Bagi kamu yang ingin melakukan deep work, ada 4 aturan yang bisa kamu praktekkan. Pertama, fokus pada hal yang super penting. Ketika kamu memulai untuk melakukan deep work, kamu harus bisa menentukan tujuan penting apa yang harus kamu capai dalam deep work. Tulis tujuan yang paling besar agar kamu tidak mudah terganggu. Kamu juga bisa menggunakan sticky notes untuk menuliskan prioritas utama supaya kamu tidak lupa. Kedua, kerjakan apa yang bisa kamu ukur. Cal menjelaskan ada 2 indikator untuk mengukur produktivitas, lag measure dan lead measure. Lag measure adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan dan tidak bisa secara langsung dipengaruhi. Sedangkan lead measure adalah sesuatu yang diukur saat dikerjakan dan bisa langsung kita pengaruhi. Contohnya seperti ini. Lag measure adalah berapa banyak view yang bisa saya dapat dari video ini. Sedangkan lead measure adalah berapa lama waktu yang saya habiskan dalam membuat video ini. Kita harus fokus pada lead measure, karena ini adalah hal yang bisa kita pengaruhi hasilnya seperti apa. Saya kan tidak bisa memaksakan berapa banyak view dari video ini, tapi saya bisa pengaruhi berapa lama waktu yang saya habiskan untuk membuat video ini. Ketiga, catat kemajuan. Kita harus menuliskan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengerjakan deep work dalam seminggu. Tujuan dari kegiatan ini agar kamu menjadi semakin semangat untuk mengerjakannya. Keempat, buat dirimu bertanggung jawab. Ini adalah soal akuntabilitas. Kamu harus komitmen pada apa yang sudah kamu rencanakan. Misalnya, kamu berkomitmen untuk mengerjakan deep work 3 kali seminggu, maka kamu harus mengerjakannya. Kedua, strategi meningkatkan deep work.
Setiap orang punya caranya sendiri dalam meningkatkan deep work. Carl memberikan 4 strategi yang berbeda. Pertama, The Monastic Philosophy. Strategi ini menggunakan pendekatan di mana kamu fokus mengerjakan deep work dalam waktu yang lama dan menghilangkan semua pekerjaan yang lain. Jadi, kamu bekerja tanpa diganggu seharian dan tidak mengerjakan hal lain. Kedua, The Bimodal Philosophy. Strategi ini membagi waktu yang kamu habiskan untuk deep work dan shallow work. Kamu bisa mengatur beberapa hari penuh untuk melakukan deep work. Misalnya, minimal 1 hari dalam seminggu. Ketiga, The Rhythmic Philosophy. Strategi ini fokus untuk memasukkan deep work ke dalam jadwal harian kamu, sehingga kamu bisa konsisten menjalankannya sebagai sebuah kebiasaan. Misalnya, kamu fokus mengerjakan deep work selama 4-6 jam dan sisanya kamu bisa mengerjakan hal lain. Keempat, The Journalistic Philosophy. Strategi ini paling fleksibel. Kamu tidak perlu menuliskan kapan kamu melakukan deep work. Tapi, ketika kamu punya waktu yang kosong, kamu bisa menghabiskan waktu tersebut untuk melakukan deep work. Setiap strategi tentu saja punya kelebihan dan kekurangannya. Sebagai contoh, The Monastic Philosophy tentu saja merupakan strategi yang paling tinggi dedikasinya. Tapi sebagai gantinya, kamu harus bisa mendedikasikan waktu yang cukup lama tanpa diganggu. Salah satu contoh terkenalnya yaitu Bill Gates. Dia menghabiskan 1 minggu di kabin di dalam hutan tanpa diganggu selama 2 kali setahun. Dalam 1 minggu, Bill akan fokus berpikir soal masa depan Microsoft. Kalau zaman sekarang, kita sering lihat kalau banyak perusahaan mengadakan retret 3 hari bagi para eksekutifnya. Nah, selama retret, mereka akan membuat strategi 3 hingga 5 tahun ke depan. Sedangkan di spektrum paling fleksibel adalah The Journalistic Philosophy. Walaupun kelihatannya paling mudah dilakukan, tapi tidak disarankan bagi pemula. Kenapa? Kamu perlu membangun kebiasaan dulu dalam melakukan deep work. Baru kemudian, kamu bisa melakukannya dalam periode yang singkat. Ketiga, latihan deep work. Ada tips menarik yang diberikan oleh Carl untuk melatih deep work. Tips ini dinamakan productive meditation. Jadi, kamu menggunakan waktu ketika kamu sedang melakukan kegiatan fisik untuk kegiatan deep work. Contohnya seperti ini. Ketika kamu sedang lari pagi, menyetir, mandi, atau bahkan mencuci baju, daripada kita melakukan kegiatan fisik itu sambil dengar lagu atau telepon, bagaimana kalau kamu menghabiskan waktu tersebut untuk berpikir hal yang kompleks? Ternyata, latihan ini berguna sebagai kesempatan untuk berlatih deep work. Tips lain tidak kalah penting adalah, deep work itu bukan berarti overwork. Kualitas deep work juga ditentukan dari kualitas waktu yang kamu sisihkan untuk berhenti. Sebagai contoh, walaupun Carl adalah seorang profesor dan penulis buku, dia punya komitmen hanya bekerja di hari kerja saja, dari jam 9 pagi hingga 5 sore, dan tidak bekerja ketika weekend. Saat Carl tidak bekerja, dia membiarkan pikirannya untuk beristirahat. Waktu istirahat ini ternyata punya peran yang sangat besar dalam memberikan dia kejelasan ketika melakukan deep work di hari kerja. Kebanyakan orang sibuk melakukan shallow work, tapi tidak meluangkan waktu untuk mengerjakan deep work. Kemampuan deep work adalah keahlian yang unik dan mampu membantu kamu memecahkan masalah yang kompleks. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.